Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita yang nikmat yang luar biasa, nikmat sehat jasmani dan rohani yang selalu melekat pada diri kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, khususnya aktivitas dalam hal ibadah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajal-ajal beliaulah kita semua menuju jalan yang terang benderang, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, lama sekali kita tidak bikin konten untuk Rumah Singgah Asmaul Haq karena kesibukan, banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, banyak pengijazahan baik di Rumah Singgah Asmaul Haq maupun di luar Rumah Singgah Asmaul Haq atau dalam artian di luar kota. Banyak daerah-daerah yang saya kunjungi, banyak daerah-daerah yang minta pengijazahan di daerahnya masing-masing, sehingga saya pribadi membagi waktu sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sehingga baik yang ada di grup maupun yang di luar grup bisa kita bina, bisa kita arahkan pada hal-hal yang positif, terutama supaya keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Yang mau diarahkan silakan, yang tidak mau ya kita biarkan. Jadi di sini dalam mengajarkan ilmu Asmaul Haq bukan mengajarkan kesaktian aja ya, bukan mengajarkan kidakdayaan, tapi kita juga mengajarkan bagaimana kita menjaga ilmu kita, bagaimana kita mewujudkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat setetes ilmu yang dititipkan pada diri kita ini, bagaimana kita merawat, bagaimana wujud syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita paham dengan apa yang saya ajarkan, apa yang saya wajangkan, insya Allah akan mengerti arah dan tujuannya. Sehingga kita dalam hidup itu tidak terpontang-panting, tidak tertentu arah. Jadi kita fokus pada tujuan kita ya. Kita mengerti arah tujuan kita itu sebagai manusia akhirnya kemana gitu. Jadi sehingga kita selalu waspada ya, selalu hati-hati ya, dalam hidup di muka bumi. Nah, di sini saya akan menurunkan ilmu dalam perjalanan hidup ya, atau yang kita lakukan dari daerah ke daerah ya, entah itu pengijazahan, pengembelengan ya, atau silaturahmi kepada anggota-anggota Rumah Singgah Asmaul Haq yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya akan berbagi sedikit pengetahuan ya, supaya nanti ini sebagai modal untuk fondasi kita semua ya. Saya sendiri juga masih belajar ya, nggak merasa pintar enggak, tapi kita sama-sama belajar, kita hanya sharing ya.
Jadi supaya kalau kita sudah mengerti ya, sudah mengerti ilmunya, insya Allah kita berjalan di muka bumi ini juga enak. Dalam perjalanan spiritual atau bulan-bulan ini atau akhir-akhir ini saya merenung ya, dalam perjalanan atau dalam waktu kita meditasi, bahwa kita kalau sudah menyatu pada 4 unsur ya, air, tanah atau bumi, api, dan udara. Yang saya terangkan khusus untuk tanah dulu. Kalau kita sudah menyatu, bisa memahami sifat-sifat dari unsur tanah, insya Allah kita akan hidup di muka bumi ini tidak ada rasa, maksudnya tidak rasa pengakuan ya, pengakuan pada diri kita bahwa kita itu hebat, bahwa kita itu lebih tinggi, bahwa kita itu lebih pintar, lebih sakti, lebih ini itu hilang semua kalau kita sudah mengerti atau menyatu pada unsur bumi. Karena apa? Sifat-sifat bumi jenengan perhatikan, mau dibuang kotoran diterima, dibuang air bersih juga diterima, dibuang air comberan diterima, dikencingin jenengan juga diterima ya, apapun itu diterima. Itulah sifat bumi. Jadi kesabaran, kalau kita kita satu kan ada diri kita artikan kita itu harus sabar setiap ada ujian, cobaan, hinaan, caci maki, fitnah dan macam-macam. Kita harus sabar, kita terima ya. Kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan lapang dada, sehingga ya, akan menjadikan diri kita itu semakin dewasa ya, semakin mengerti apa arti kehidupan itu. Jadi kalau kita sudah mengerti, kita hati-hati ya, dalam perilaku, dalam kehidupan sehari, entah itu ucapan ya, perilaku kita sama siapa saja, kita tidak akan menyakiti saudara-saudara kita, baik itu yang membenci kita ya, atau mengkhianatin kita, atau yang ini, itu nggak ada rasa seperti itu, karena semuanya itu sudah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba ya harus ikut pada Allah, karena kita penghambaan. Seperti wayang harus ikut sama dalangnya, mau dijalankan kemana sama dalang itu ya kita ngikuti ya, nggak ada penyesalan. Karena apa? Penyesalan itu, keluh kesah, tidak ada artinya. Lakukan, maju terus, nggak usah ragu. Wong kita itu ibadah pada Allah, bukan sama manusia. Manusia mau bilang apa pada diri kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita sama Allah, habu minallah. Kalau habu minannasnya kita biasa saja ya. Kita disakitin ya kita baikin ya. Kalau kita nggak bisa ini ya kita jauhin, untuk menghindari omongan-omongan yang nggak baik ya. Jauh seperti itu. Jadi nggak usah membalas. Nah itulah sifat tanah atau sifat bumi. Jadi kita terima. Sehingga kalau udah seperti itu ya enak hidup itu. Jadi kalau kita sudah menerima, sudah ikhlas, apapun yang terjadi pada diri kita, entah itu ujian, musibah dan macam-macam, kita terima dengan lapang dada, dengan keikhlasan, tetap bersyukur ya. Sehingga keberkahan-berkahan pada diri kita itu akan muncul. Nah, itu perjalanan yang saya alami seperti itu ya. Menghadapi
banyak karakter, menghadapi banyak sifat-sifat manusia atau murid Asmaul Haq ya, dimanapun berada. Ada yang egonya tinggi, ada yang wah, yang merasa ini merasa itu, banyak. Tapi ya kita lost ya, nggak ada itu ikatan ini. Mau bisa diarahkan ke yang baik silakan, nggak mau silakan, mau jalan sendiri juga silakan, nggak ada kita benci pada orang-orang seperti itu, nggak ada. Udah biarin, kita losin ya, karena itu jalannya masing-masing gitu loh. Jadi nggak ada udah keluar ini caci maki, ini nggak ada, udah biarkan. Semuanya itu kan punya pertanggungjawaban masing-masing ya. Jadi itu ya sedikit ilmu kalau kita terapkan ya insya Allah akan membawa hidup kita itu semakin baik, semakin baik, semakin baik ya. Ya insya Allah nanti pertemuan nanti akan saya bahas tentang rezeki ya. Nanti mudah-mudahan ini masih ada hubungannya dengan unsur tanah tadi ya. Mudah-mudahan saya minta doanya pada jenengan-jenengan semua supaya saya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, sehingga terus bisa berbagi ilmu pada jenengan-jenengan semua. Bagi yang belum paham ya masalah ilmu Asmaul Haq, silakan telepon, WA sama admin grup ya supaya dijelaskan. Nggak usah malu ya, kita belajar tuh nggak usah malu, nggak usah egonya tinggi ya. Kalau kita belajar masih membawa ego kita, seperti air di gelas itu udah penuh, mau dituangin lagi air udah penuh, nggak bisa ya. Jadikan gelas itu kosong dulu ya, sehingga jenengan belajar itu bisa menerima dengan senang hati ya. Tapi kalau belajarnya udah wah duluan, merasa saya lebih pintar, lebih ini, nggak bakalan masuk ya. Sehingga yang terjadi jenengan pengetahuan jenengan itu hanya itu gitu ya. Hanya segitulah pengetahuannya masalah ilmu Asmaul Haq. Terus yang ada nanti hanya perasaan, pikiran sudon ya, pikiran yang negatif ya. Pokoknya hal-hal negatif itu akan keluar, karena itulah setan itu seperti itu ya. Karena kalau di rumah singgah Asmaul Haq ini yang diajar hanya ketuhanan, terus mendekatkan diri pada yang kuasa. Jadi kalau masalah kedekdayaan, kesaktian itu urusan belakangan ya. Yang terpenting pondasinya dulu kuat ya. Kalau sudah pondasinya kuat, jenengan semakin tinggi ilmunya, nggak akan sombong. Dihina orangnya biasa aja ya. Direndahin orang biasa, bahkan yang rendahin itulah sebenarnya orang itu yang nggak bisa apa-apa ya. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau perilaku saya yang kurang pas pada diri dengan semua. Saya sebagai manusia biasa ya, tak luput dengan salah dan dosa. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.